Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di pagi ini dan kita memulai satu seri yang baru setelah menyelesaikan Katekismus Heidelberg. Ya, ini adalah satu seri yang kita memberi judul dalam bahasa Latin Meditatio Christi, yaitu perenungan Meditation on Christ, perenungan tentang Kristus ya. Saya masih belum final, saya ini akan berapa kali, mungkin 10 kali atau lebih, nanti kita pikirkan lagi ya. Dan ini adalah permulaan yang pertama, harap saudara juga bisa mengikuti dengan rutin. Di minggu ini kita hanya sekali saja, karena ya segera akan mulai di hari Kamis itu ada Global Convention seperti saudara tahu ya. Jadi Global Convention mulai hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Kita akan mengikuti acara itu. Sehingga untuk minggu ini kita ketemu hanya pada hari Senin ini saja. Nanti setelah itu selesai, kita akan melanjutkan kembali di dalam perenungan-perenungan yang berikutnya. Sebelum mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah diberikan bagi kami, dan kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu yang kudus, yang sudah melahirbarukan kami, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dalam kehidupan ini, boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kami merenungkan Engkau, ini bukan hanya menjadi satu perenungan yang tidak mengubahkan kami, tapi sungguh-sungguh menjadi satu perenungan yang bermakna bagi kami, di mana Engkau sendiri sekali lagi menyatakan diri-Mu dan semakin membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih dalam, sehingga kami boleh semakin mengerti cinta kasih Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan berkati juga saudara-saudari kami yang mengikuti, berkati juga rekan-rekan yang turut melayani di dalam tim AOFI. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pagi hari ini di dalam tangan Tuhan, di dalam belas kasihan, dalam anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita memberikan judul ini ya, Mengapa Kristus? Mengapa Kristus? Kalau kita mencoba untuk merenungkan ya, keunikan dari Kristus itu apa di dalam hal ini, seperti dibicarakan di dalam Alkitab. Yang pertama ya, dalam hal ini saya mau merenungkan bersama dengan saudara salah satu title yang sering dipakai khususnya di dalam ya, Injil, yaitu Son of God, yaitu anak Allah ya. Nah, saudara, kalau saudara mempelajari ini ya, istilah title ini ya, Son of God, ini ternyata bukan baru pertama kali ya dipakai oleh para penulis Injil itu misalnya. Sebelum mereka menulis, ini adalah satu aspirasi yang common gitu di dalam kehidupan manusia, entah dari sisi orang yang mau memimpin ya, mau mewakili Allah, atau juga rakyat banyak yang juga rela atau nggak rela, mereka menerima juga konsep seperti ini. Maksudnya saya menunjuk kepada misalnya di dalam ini ya, di dalam apa itu kebudayaan Chinese itu ada istilah Son of Heaven ya. Tianzi itu Son of Heaven, title untuk Chinese Emperor ya. Nah, ini sebelum Kristus ya, sebelum Kristus gitu. Dan heran ya, bisa ada title seperti ini yang dekat sekali dengan konsep yang dipakai di dalam Roman Emperor. Misalnya mereka pakai istilahnya itu Son of God ya, Son of Heaven atau Son of God, itu somehow dekat sekali atau hampir boleh dikatakan sinonimus gitu. Dan kita sulit ya, saya nggak tahu apakah ada studi tentang ini gitu. Tapi mungkin kita boleh assume sepertinya Chinese dengan konsep Son of Heaven itu bukan terus kemudian mempengaruhi Roman Emperor terus kemudian menjadi Son of God gitu misalnya. Kayaknya saling nggak berpengaruh ya. Ini satu yang sifatnya itu emergens ya. Dan fenomena emergen seperti ini seringkali itu menyatakan bahwa ini memang sepertinya sudah inherent ya di dalam kehidupan manusia gitu. Yaitu apa menjawab ini question, siapa sebetulnya yang boleh mewakili Tuhan gitu. Sekali lagi ya, ini inherent di dalam kehidupan manusia tanpa ada pengaruh satu dengan yang lain. Kita nggak bisa bilang ini ya Chinese emperor mempengaruhi Roman emperor gitu atau sebaliknya, apalagi historically kan ini Chinese emperor itu tua sekali gitu ya.
mungkin nggak ada pengaruh gitu. Tapi kenapa bisa punya konsep yang mirip seperti ini gitu ya? Nah, kalau orang liberal biasanya mengatakan, nah itulah Alkitab pun juga akhirnya tiru-tiru gitu maksudnya. Ternyata ini bukan konsep yang orisinil. Bahwa itu bukan konsep yang orisinil itu betul saya. Tapi saudara perhatikan ya, ini kita mau merenungkannya itu bukan dari perspektif itu saya, tapi dari perspektif yang berbeda. Di dalam arti apa? Bahwa memang Tuhan itu sudah menanamkan ya kebutuhan ini di dalam hati manusia. Maksudnya konsep mediasi ya, konsep mediator itu sekali lagi ya, itu inherent sepertinya di dalam kehidupan manusia sehingga bisa muncul ya tanpa ada pengaruh yang bisa ditelusuri gitu di dalam kebudayaan yang besar seperti ini gitu. Ya saudara bisa menambahkan dengan ini ya, dengan apa itu dengan kebudayaan-kebudayaan lain jika perlu. Tapi saudara melihat di sini paling enggak di dalam dua kebudayaan besar ini ada kemiripan ya. Kenapa ada istilah Son of Heaven? Kenapa ada istilah Son of God yang dipakai di dalam Roman Emperor? Lalu kemudian waktu Kristus datang, ya inilah saya pengumuman ya, dia menyatakan dirinya sebagai true Son of God ya, menjawab mediasi-mediasi yang didambakan oleh manusia itu. Sekali lagi saya, kita nggak bicara di sini tentang perdebatan apakah ateisme itu benar atau manakah yang lebih logis, ateisme atau teisme gitu. Kalau kita melihat di dalam kebudayaan-kebudayaan tua itu keberadaan Allah itu simply di-assume langsung gitu. Langsung di-assume saja. Nggak ada perdebatan tentang apakah maksudnya gini ya. Kalau kita bicara Son of Heaven berarti harus ada heaven-nya gitu misalnya. Kalau kita bicara Son of God berarti harus ada God di atas dan sebagainya. Itu pembicaraan itu sudah langsung di-assume, nggak ada pembicaraan itu lagi saya. Otomatis ya di dalam hal ini ya, bahwa Tuhan itu ada dan perlu mediasi antara Allah dengan kita gitu. Ini mirip sekali seperti yang kita pernah bahas ya waktu saudara membaca di dalam kitab Kejadian kan, keberadaan Allah juga segera di-assume di situ ya, nggak dibicarakan lagi, nggak dibikin prolegomenan yang mengapa lebih tepat atau lebih logis percaya teisme daripada ateisme gitu. Kejadian nggak buang-buang waktu saya dengan itu gitu. Maka saudara melihat di sini ya, Tuhan itu ada dan manusia ya nggak mengenal Allah itu mencoba untuk membangun semacam konsep mediasi, membangun semacam konsep perantara saya. Dan ini sekali lagi ya dari dua perspektif, baik dari diri orang yang mau memerintah ya biasanya sih dengan semena-mena gitu kan ya para kaisar ini, atau dari sisi rakyatnya yang somehow juga ya mau nggak mau rela nggak rela kayaknya mesti diperintah juga oleh mediator itu gitu kan. Dan ini sepertinya adalah satu konsep yang sudah inherent di dalam kehidupan manusia gitu. Ini adalah kita bisa mengatakan semacam bibit agama juga yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Cuma ya sayangnya seringkali manusia kalau nggak menekannya, manusia membangun konsep mediasi yang keliru. Manusia membangun konsep mediasi yang keliru. Bahkan saudara bisa membaca juga cerita di dalam Alkitab tentang Menara Babel itu certain extent kita bisa mengatakan ini juga semacam konsep mediasi. Mari kita membangun ya menara yang ujungnya itu sampai ke langit. Ya, saudara perhatikan ya, itu kan semacam bridge ya. Saudara nonton ini nggak film apa itu Jack the Giant Slayer gitu ya. Jack the Giant Slayer itu kan ada konsep ada bridge ya gitu ya, pohonnya dari apa itu bin ya kalau nggak salah ya, terus kemudian jadi pohon yang tinggi sehingga giantnya bisa turun. Ini konsep mediasi kan ya, soalnya konsep saya nggak sedang bicara itulah itu, nggak sedang bicara teologi of the giant ya kan, itu kan film gitu. Tapi sekali lagi saya ini konsep itu di dalam perjanjian lama juga cerita seperti ini sebetulnya lagi-lagi kita bisa mendapati konsep mediasi gitu. Tapi ini adalah mediasi yang dibangun sendiri gitu. Mediasi yang dibangun oleh manusia sendiri ya. Itu membangun menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Tapi intinya apa? Ya kita perlu mediasi gitu. Kita nggak bisa langsung jump ke langit itu nggak bisa gitu. Perlu Son of Heaven ya atau Son of God itu di dalam konsep manusia. Nah, either manusia menolak konsep itu suppress ya atau suppress demikian rupa sampai bahkan Allah pun juga dianggap nggak ada. Kalau Allah nggak ada ya sudah nggak usah ada mediasi lagi begitu kan ya. Ini suppressnya dalam sekali gitu. Atau ya di dalam kegagalan manusia itu berimajinasi nih, mereka menciptakan konsep mediasi mereka sendiri. Tapi sekali lagi saya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata ini adalah apa ya? Boleh dikatakan ini sudah diberikan Tuhan sebagai benih
agama gitu ya, yang di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah itu ada dan perlu mediasi kepada Allah itu. Nah, pertanyaannya jadi mediasinya itu apa atau siapa? Nah, mengapa Kristus? Ya karena Kristus menjawab persoalan mediasi ini. Kalau sudah membaca di dalam apa ya, di dalam sudah di dalam title ini ya, Son of God, itu kan ada certain polemik ya, certain polemik, polemik dengan ya dengan Caesar cult, dengan imperial cult ya, dengan bagaimana orang-orang di Romawi itu menganggap atau mereka menyembah, mereka mengabdi kepada kaisar itu sebagai anak Allah, sebagai the mediator gitu kan ya, yang memberikan kabar baik, kabar sukacita. Tetapi Markus yang paling early kemudian mengatakan bukan dia gitu ya. Ini adalah kabar baik ya dari Yesus Kristus sang anak Allah ya. Langsung berpolemik dengan imperial cult itu ya, dengan penyembahan, dengan ibadah kepada kaisar gitu. Itu jelas sekali dalam hal ini ya. Sudah membaca di dalam konsep Alkitab itu seringkali apa yang disebut dengan confession itu ya, kesaksian ya, pengakuan. Itu bukan tanpa polemik dengan kepercayaan-kepercayaan atau ideologi-ideologi yang ada pada saat itu. Kristus memberikan jawaban ini ya. Di dalam Kristus kita mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Mediasi atau mediator itu sebetulnya itu siapa di dalam hal ini ya? Bukan son of heaven, para kaisar di Cina itu bukan itu, dan juga bukan son of God di dalam pengertian Roman Emperor, tapi adalah Yesus Kristus. Dan kalau sudah membaca misalnya di dalam ini ya, Injil Markus, saya membaca ini bukan direct berkaitan dengan son of God memang tapi poin nih ada polemik ya melawan kekaisaran atau melawan kerajaan yang dibangun oleh kekaisaran Roma. Sudah membaca misalnya di dalam Markus 5 ya, saya membaca Markus 5 ya, cerita orang yang dirasuk oleh roh jahat ya, di Gerasa itu ya. Kita nggak perlu baca semuanya. Saya assume saudara juga familiar ya dengan cerita ini. Tapi saya membaca ya sebetulnya di dalam ayat 7 sih disebutkan di situ ya. Ini anak Allah yang mati. Kita baca dari ayat 7, ayat 6 aja, ayat 6 ya. Saya baca ayat 6. Ketika ia, yaitu ini ya, orang yang dirasuk itu, melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Terus ayat 7, Markus 5 ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Lalu terus kemudian 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Lalu 9, saudara perhatikan ya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ya sudah, itu istilah Legion sudah tahu kan ya. Ini kan namanya pasukan Roma kan, sebenarnya Romawi maksudnya ya. Jadi ini satu cerita yang penuh dengan makna ya. Ada polemik dengan kekaisaran Roma sebenarnya di dalam cerita ini. Saya bukan mengatakan cerita ini ini mah dongeng lah, ini sebetulnya cuma ciptaan daripada Markus, sebetulnya nggak pernah benar-benar terjadi dan sebagainya. Saya nggak mau bicara ke sana gitu, nggak ada poinnya juga. Ini adalah cerita yang dicatat oleh Markus, tapi lebih daripada ya artinya itu lebih daripada sekedar ya ada orang ya nggak bisa dibilang sekedar juga ya dalam hal ini ya. Lebih daripada tanda kutip sekedar gitu ya, lebih daripada sekedar ini orang yang kerasukan terus kemudian diusir and that's it gitu ya. Tapi saudara melihat di dalam cerita ini Yesus itu di sini ya disebut ya, meskipun disebut itu oleh orang yang dirasuki ini ya, tapi ini satu sebutan yang tepat kan, bukan sebutan yang keliru gitu ya. Yesus anak Allah yang maha tinggi ya, Son of God. Nah apa artinya saya ini range of meanings ya itu apa gitu ya, mengitari. Ternyata memang betul saya ada polemik ya dengan kekaisaran Roma. Di sini tiba-tiba muncul nama Legion. Ini bukan kebetulan saya. Legion ini berarti ada urusannya dengan pemerintahan
Romawi gitu. Saudara mengerti maksudnya ya? Ini orang ini ya waktu dikatakan di sini dia itu dirasuk oleh legion ya. Ini menggambarkan ya daerah ini yang dikuasai oleh pemerintahan Romawi ya, kekaisaran Romawi dengan ideologinya dan sebagainya. Nah, Yesus waktu di sini hadir ya sebagai anak Allah yang maha tinggi ya, dia berperang melawan ini ya, Pak, ideologi palsu ini. Ideologi anak Allah yang palsu, yaitu yang dihadirkan melalui kekaisaran Roma. Nah, kalau sudah membaca di dalam ceritanya, terus kemudian kan ini roh-roh itu diusir, lalu terus kemudian ada sejumlah besar babi, ya ini bicara pada saat itu, ini kan unclean ya, unclean, jadi itu diusir ke sana. Setelah itu juga, bahkan di dalam cerita itu, babi-babi itu terus kemudian menerjunkan diri dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maksudnya poinnya apa saya di dalam hal ini? Poinnya adalah ini saya Pak, Yesus dengan Yesus sebagai anak Allah, dia datang ya, dia menghadirkan kerajaannya, ya, kerajaan Bapaknya, kerajaan Allah, dan dia menghentikan penguasaan ideologi-ideologi dunia seperti kekaisaran Roma itu, gitu. Legion diusir keluar, ya masuk kepada ini ya binatang yang unclean itu, terus kemudian akhirnya menerjunkan diri ke danau. Berarti tanah itu ya, tanah itu dibebaskan daripada penguasaan ideologi atau kerajaan dunia yang keliru. Tetapi sayangnya seperti saudara membaca di dalam cerita itu, Yesus malah ditolak. Nah inilah saudara yang sedih sekali, yang ironis. Yesus sang anak Allah, dia adalah anak Allah yang sejati, dia datang, ya dia mau menghadirkan kerajaannya yang bukan dengan tangan besi gitu, bukan dengan kesemena-menaan ya, bukan untuk memeras rakyat banyak, tapi celakanya manusia itu lebih suka dikuasai oleh oleh ideologi yang salah gitu. Manusia lebih suka dikuasai oleh kaisar Roma. Manusia lebih suka dikuasai oleh kaisar dan raja-raja palsu di dalam kehidupannya, dan mereka menyembah kepada mereka, kepada dia gitu. Nah, ada benturan ya di sini itu. Memang nggak semua orang gitu ya. Kalau kita pinjam istilahnya di Yohanes, nggak semua orang itu bisa melihat kerajaan Allah. Nggak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Mereka yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus ya, mereka melihat ya, keindahan daripada kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Kristus ini. Dan kalau sudah membaca di dalam Injil Markus misalnya, saya percaya ini juga bukan exclusively Markus ya, tapi di dalam Injil Markus karena kita bacanya perikop ini dari Markus gitu ya. Saudara melihat di sini title Son of God, Yesus sebagai Son of God, itu dia adalah agent yang paling utama ya dari God's Kingdom. Dia adalah yang menghadirkan ya kerajaan Allah ini. Dan ini adalah salah satu cerita ya, hadirnya kerajaan Allah. Sayang di dalam cerita ini ya, murid-muridnya sih menyaksikan memang, tapi dari cerita ini ya, dari orang-orang yang tinggal di Gerasa, ya hanya orang yang tadinya dirasuk ini saja gitu ya, yang akhirnya menerima, dia dibebaskan daripada ideologi dunia ini. Tetapi orang-orang yang lain ya, orang-orang yang bisnis dan sebagai orang yang orang-orang yang memang mencintai uang, yang suka punya ternak banyak dan sebagainya, mereka sedihnya mereka lebih suka lebih baik dikuasai oleh ideologi kaisar. Kaisar adalah anak Allah dengan legionnya, itu kayaknya lebih menyenangkan kita daripada si Yesus ini ya, yang dia menghadirkan kerajaan Allah, tapi terus kemudian kita menderita kerugian. Ini bagian ini menarik kalau kita tafsir terus ya, maksudnya kita gali lebih dalam, ada hal-hal indah yang kita bisa pelajari. Tapi kalau kita mau kaitkan dalam kehidupan kita sekarang ya, saudara mendapati hal yang sama gitu. Manusia itu nggak otomatis ya menerima Yesus Kristus itu sebagai Son of God. Dan istilah Son of God di sini ya, ini ada again ya, spectrum of meaning-nya itu bukan cuma sekedar sebutan saja gitu ya, sebutan kalimat, kalau sebutan saja gitu ya, ini orang yang dirasuk ini pun juga mengatakan anak Allah yang maha tinggi gitu. Saudara mengerti saya mau ngomong apa gitu ya. Kalau kita cuma sampai di dalam level menyebut saja ya, iblis pun juga menyebut seperti itu saya. Ini waktu kita membicarakan tentang Yesus sebagai Son of God, itu
harusnya lebih daripada sekedar menyebut ya, lebih daripada sekedar menyebut, tapi kita mengenal artinya itu apa gitu sebetulnya. Pengenalan kita apa tentang Yesus sebagai Son of God. Ini adalah satu peperangan, peperangan worldview, peperangan ideologi melawan Son of God yang palsu. Melawan Sons of God yang palsu yang ada di dalam dunia ini yang berusaha memerintah kehidupan manusia. Mungkin istilah yang dipakai sekarang bukan lagi Sons of God gitu ya, bukan lagi istilah anak Allah, tapi kita mesti bisa tajam membaca ideologi-ideologi apa yang berusaha merampas kebebasan, merasuk ya kehidupan manusia sehingga dia nggak bisa menikmati kebebasan. Hidupnya itu jadi mirip seperti orang yang dirasuk akhirnya. Nah, ini saya beberapa waktu lalu mungkin saudara juga ini ya ada satu seri yang menarik saya ini dari Netflix ya, Social Dilemma ya, sudah ini di situ menggambarkan ya, saudara mungkin juga sudah menonton ya, ini satu dokumenter yang baik di situ menggambarkan bagaimana manusia itu ya kalau mau pakai istilah yang kita pakai hari ini ya sampai dirasuk gitu. Dirasuk oleh ya artificial intelligence yang sebetulnya entah kita sadar atau nggak sadar, mungkin sadar juga, tapi sadar juga rela juga ya, sama mirip sekali sudah ceritanya dengan zaman dulu ya. Orang juga sadar kalau itu kaisar berkuasa, tapi mungkin sebagian orang juga rela juga gitu ya, atau ya mau nggak mau lah kita tunduk juga gitu, dikuasai ini ya, di dalam dunia medsos yang kita pakai gitu. Kita sedang mereka ini sangat tahu ya bagaimana cara kerja psikologi manusia ya, otak kita dan sebagainya, sehingga mereka menyodorkan tayangan-tayangan yang kita again entah sadar entah tidak sadar gitu ya, mungkin again juga sadar sebetulnya, tapi kita sebetulnya sudah diperbudak gitu. Saya bukan berarti kita ini ya jangan pakai gadget sama sekali, saya sendiri juga pakai, saya juga pakai. Tapi dokumenter itu mengingatkan kita bahwa ya sampai sekarang pun juga ada banyak hal yang menguasai kehidupan kita ya, yang kita kalau kita nggak hati-hati, kita juga bersembah sujud kepadanya gitu. Sama sebetulnya ini cerita berulang-ulang ya. Sehingga mengapa Kristus ya? Mengapa Kristus? Karena Kristus juga membebaskan kita daripada, maksudnya contemporarily speaking ya, those artificial intelligence. Kristus membebaskan kita dari itu. Kristus itu membebaskan kita daripada perbudakan yang dihadirkan oleh kaisar-kaisar palsu itu, entah kaisarnya itu dalam bentuk apapun gitu. Kristus datang untuk membebaskan kita daripada itu gitu. Sehingga kita ini tidak lagi dirasuk, tapi kita memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh bisa menikmati keindahan ya di dalam kerajaan Allah. He is ya, the agent of God's kingdom, dan dia mengajak kita di dalam hal ini ya, juga untuk berbagian di dalam berpartisipasi ya di dalam cerita kerajaan Allah. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Ya. Kita juga adalah bagian daripada kerajaan itu. Ya. Saudara dan saya diundang untuk menikmati ya, kepemimpinan Kristus, bukan kepemimpinan daripada kaisar-kaisar palsu itu, bukan saya. Dan sudah jangan berpikir, itu zaman dulu lah, itu tahun berapa itu ya, Son of Heaven itu kan zaman dulu, ini coba saudara lihat di dalam zaman sekarang, juga masih mirip keadaannya. Mungkin nggak pakai istilah Son of Heaven, tapi penguasaannya, kesemena-menaannya, ya masih sama sebetulnya gitu. Dan bukan cuma di China, tapi juga di tempat-tempat yang lain sama sebetulnya gitu ya. Either melalui, kalau nggak melalui pemerintah, melalui kuasa ekonomi atau melalui ideologi-ideologi dan sebagainya. Saya beberapa waktu lupa lah sekitar 1 tahun gitu mungkin ya, atau sudah lebih 2 tahun, nggak penting lah berapa tahun gitu. Ini saya sempat ke Iceland itu yang Iceland sudah tahu ya, Islandia ya bahasa Indonesia. Menarik di situ. Harus kita mengikuti waktu itu ada tour guide lah gitu ya. Dia sedih saya mendengarnya karena dia trying to menginjili kita dengan agama ini ya, pagan Islandia gitu. Seperti ada semacam revival gitu ya. Jadi ini ya kita orang Kristen mesti koreksi diri ya. Perhaps kekristenan sudah nggak bisa lagi jadi panutan, nggak menghadirkan story yang menarik ya, mungkin nggak ada narasi pembebasan lagi gitu, mungkin ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah tinggal di sana gitu. Tapi terus kemudian terjadi ya ini kebangunan daripada dewa-dewa zaman dulu gitu ya. Untuk kita itu adalah
Ya, saudara tahu kan itu troll dan sebagainya kalau cerita ya ini troll apa ini Odin, Thor dan sebagainya, Loki, ya saudara tahu lah cerita-cerita itu di film kan banyak gitu ya. Tapi mereka itu menghidupin ya, mereka ya mencoba untuk menghidupkan agama itu kembali. Mereka percaya sebelum dulu kekristenan masuk itu sudah ada kepercayaan itu. Nah ini sedih sekali ya, Pak. Kekristenan itu datang membebaskan mereka daripada story-story itu, tapi ya ini bicara tentang post-Christian era ya, mungkin sudah nggak menggigit lagi gitu. Ini narasi kerajaan Allah yang dihadirkan oleh orang-orang Kristen ya, sehingga terus kemudian ya apa ini? Mereka mencari alternatif yang lain. Saudara jangan pikir ya kita di Indonesia lah, kita ini orang Indonesia, kita masih sangat religius. Ya kita bersyukur saya ini berkat Tuhan, tapi saudara jangan pikir ya kita akan gini selama-lamanya, kita nggak bakal lah masuk ke apa ini ya post apa religious country gitu misalnya ya, nggak ada yang tahu saya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen gagal menghadirkan narasi kerajaan Allah, ya ini saya orang akan mencari alternatif yang lain sama saja gitu. Karena apa saya? Ya karena ini jadi Christless Christianity. Christless Christianity, needless to say itu pasti bukan Christianity ya. Itu bukan kekristenan pasti. Mana bisa kekristenan kok Christless itu. Tapi ini bukan tidak mungkin terjadi saya. Yaitu kapan? Ya ini waktu kita nggak sadar bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dia son of God, dan dia menghadirkan kerajaan Allah, dan dia mengundang kita untuk menghidupi narasi kerajaan Allah itu. Tapi kita lebih suka seperti orang-orang di Gerasa ini yang punya babi ya. Mereka lebih suka enggak. Kita ideologinya kayaknya lebih cocok dengan Roman Emperor. Kita nggak apa-apa bilang dia son of God, nggak ada persoalan. Yang penting babi kita banyak gitu ya. Yang penting kita ini berkelimpahan secara uang dan sebagainya. Hidup di bawah ideologi pagan, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah inilah yang menjadi persoalan saya di dalam kekristenan juga. Kalau kita nggak berhati-hati ya, kita jadi nggak sadar saya ini mengapa Kristus ya, mengapa Kristus? Karena dia datang untuk membebaskan kita daripada kaisar-kaisar palsu ini kan sebetulnya. Gitu. Apakah ini good news untuk saudara atau ini bad news? Well, untuk orang-orang di Gerasa ini ternyata bad news ya. Ini bad news. Good newsnya yaitu ya kita remain di dalam status quo. Kita tetap mau dijajah oleh sang kaisar, sang anak Allah itu ya, yang disebut anak Allah yang dengan legionnya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi Yesus datang untuk mereka, itu adalah bad news. Nah sekarang untuk saudara dan saya, ini bad news atau good news ya sebetulnya. Waktu Yesus datang, itu good news atau bad news? Dan saudara mengerti nggak artinya good news itu dalam pengertian apa gitu? Kita rela nggak saya kehilangan babi-babi seperti ini gitu, seperti orang-orang di Gerasa ini bukan nggak ada harga yang perlu dibayar ya di dalam hal ini. Gitu. Mengikut Kristus bukan nggak ada harga yang perlu dibayar. Gitu. Bukan nggak perlu perpisahan dengan ideologi-ideologi yang dari dunia ini. Bukan nggak perlu perpisahan dengan kaisar-kaisar palsu itu. Bukan nggak perlu perpisahan dengan legion yang merasuk kehidupan kita. Ya. Mana mungkin ya kita menerima Kristus sebagai Son of God, tapi tetap mau ya legion tetap ada di sini saja gitu ya. Legionnya tetap ada di sini. Ya ini kacau saya, ini disintegrated kan, kehidupan yang fragmented seperti ini. Ya. Saya khawatir ya nanti bisa membawa kepada cerita yang tadi saya sharing seperti di Iceland itu tadi ya, terus akhirnya terjadi kebangkitan troll lah, Odin, Thor dan sebagainya ya. Saudara mungkin geli ya dengar seperti ini ya. Tapi ini faktanya saya yang terjadi seperti ini gitu. Orang mulai melihat kekristenan itu nggak menarik lagi gitu. Ya beberapa seperti saudara tahu ya di dalam apa dunia sekularisme ini orang mulai mengatakan juga sebetulnya juga bukan baru lah, ini orang liberal sudah dari kapan-kapan ya, kekristenan pun juga sebetulnya mitos kan sama gitu kan, mitos dibilang gitu kan ya. Nah ini saudara pernah pikirkan ya kenapa diserang mitos gitu ya? Saya khawatir salah satunya adalah ya karena kita gagal menghidupi itu gitu. Jadi kita nggak mempermuliakan Tuhan, kita nggak menghadirkan cerita yang menarik ya, yang meaningful. Narasi God's Kingdom itu ternyata juga kita nggak hidupi juga. Kita menghidupi narasi yang lain. Tapi seperti kayak masih percaya Yesus itu Son of God somehow, tapi masih membiarkan legion-legion berkeliaran dan sebagainya. Akhirnya terus, ya dunia mengatakan, ya kekristenan pun juga samalah mitos, nggak jauh beda. Jadi apa persoalannya kalau orang mau ini apa
Odin, Thor, Loki dan sebagainya. Kekristenan juga basically sama di dalam hal ini gitu. Lebih celaka lagi kalau kekristenan sendiri juga menghadirkan oppression ternyata gitu. Waduh, celaka saya. Yesus datang bukan menghadirkan oppression, Yesus datang justru mau membebaskan. Tapi kalau orang-orang Kristen justru menghadirkan narasi oppression, ya sama lagi. So, ini bukan kekristenan sebetulnya gitu. Akhirnya orang terus kemudian mencari pembebasan di tempat yang lain. Gitu. Padahal ini adalah narasi pembebasan sebetulnya yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi ya, apa sih pikiran kita ya, perenungan kita tentang Kristus waktu dia disebut Sang Anak Allah itu? Apa? Gitu? Sekedar menyebut saja. Kalau sekedar menyebut saja Yesus Anak Allah, setan pun juga bisa menyebut seperti itu gitu. Tapi dia nggak tertarik dengan narasi kerajaan Allah. Dia actually di dalam peperangan dengan itu. Gitu. Sudah pasti bukan cuma sekedar pengakuan mulut ngomong ya pokoknya dia adalah anak Allah begitu ya. Nggak cukup ini gambaran itu nggak cukup. Tapi sudah mengerti nggak narasi di baliknya itu apa sebetulnya gitu dan apa yang sedang dibawa di sini ya. Pertaruhannya apa sebetulnya? Nah, so kalau kita membaca di dalam ini ya, kita sedikit meninggalkan Markus, saya pakai perspektifnya Johannine Writings, maksudnya ini ya, The Gospel of John, Injil Yohanes. Nah ini mediasi Kristus ini ya, Sang Anak Allah, itu dikaitkan juga dengan authoritative knowledge and revelation of God. Sekali lagi ya, saya. Yesus itu adalah Sang Anak Allah, berarti dia yang memiliki pengenalan akan Allah, ya, yang otoritatif, ya, dia bisa menyatakannya juga. Jadi waktu kita menyebut Yesus itu adalah Anak Allah, itu berkaitan dengan pengenalan akan Allah yang sejati. Yesus nggak berhenti pada dirinya, dia membawa manusia itu kepada Bapanya. Dia membawa manusia itu pengenalan akan Allah, ya, Bapanya. Dan dia sendiri adalah pribadi kedua, misalnya kita percaya dalam hal ini ya. Tapi yang ditekankan di sini ya, ya Yesus adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri. Tapi penekanannya saya, kalau sudah membaca ya, ya kita percaya dari konsili ini konsubstansial dan sebagainya itu doktrin yang kita percaya. Tapi kalau sudah baca di dalam Yohanes ya, itu yang lebih ditekankan sebetulnya di sini ya, adalah Yesus yang adalah anak Allah itu dia memberikan pernyataan yang otoritatif tentang Bapa. Itu kuat sekali sudah di dalam Yohanes. Bahkan kalau sudah membaca, seringkali pendengar-pendengarnya itu bolak-balik seperti kayak Yesus itu penekanannya itu adalah kesetaraan dengan Bapa, sehingga mereka mau melempari dengan dengan batu dan sebagainya. Ini kalau sudah baca di dalam komentari, termasuk komentari yang Injili ya, itu dijelaskan di situ. Sebetulnya mereka to some extent itu ada salah mengertinya gitu. Itu bukan penekanan Yesus di sana. Betul, memang dia itu konsubstansial, itu nggak salah. Tapi yang mau dinyatakan Yesus sebetulnya bukan itu, gitu. Karena dia itu consistently menunjuk kepada Bapaknya, bukan menunjuk kepada dirinya, tapi menunjuk kepada Bapaknya. Tentu saja Yesus bukan menolak ya, bahwa dia setara dalam hal ini. Tapi sekali lagi, kalau saya membaca Injil Yohanes dengan hati-hati ya, kita sudah pernah mengkhotbahkan ini ya di Kiai Kelapa Gading. Sudah akan mendapati bahwa ini concernnya sebetulnya adalah bagaimana membawa manusia itu mengenal Allah yang sejati, tapi bukan tanpa Kristus. Dia adalah sang mediator. Dia adalah pengantara satu-satunya. He is the Son of God. Apa artinya Son of God? The Son of God itu yang mengenal the Father. Jadi yang memperkenalkan God as the Father adalah the Son of God ini. Tanpa Son of God, nggak ada orang bisa mengenal Allah sebagai the Father. Nggak ada, pengenalan itu nggak mungkin sama sekali. Tanpa Kristus maksudnya ya. Maka ini waktu kita membicarakan tentang mengapa Kristus ya, karena dialah satu-satunya anak Allah yang sejati itu. Ini ratusan tahun sebelumnya orang sudah mimpi gitu ya. Ini ya bagi kita orang Reform ya, ini adalah respons terhadap General Revelation, respons terhadap wahyu umum ya, sudah ada titel-titel seperti itu ya, Son of Heaven, Son of God. Mereka sudah ada aspirasi ini kebutuhan sang mediator itu ya sudah ada, tapi salah menempatkannya secara salah. Bukan cuma salah secara orangnya, tapi konsep kerajaannya juga salah gitu. Mereka memerintah dengan tangan besi, ternyata kerajaan yang dihadirkan oleh Allah itu bukan seperti itu, Coba perhatikan di dalam Alkitab ya. Apa sih, ini The Fatherhood of God. Ini bicara tentang apa?
Bicara tentang kita itu nggak perlu lagi, kalau Paulus mengatakan kita nggak perlu ada ketakutan di dalam kehidupan ini. Kita jangan bermentalitas budak ya, yang takut kepada Allah. Takut di dalam pengertian takutnya seorang budak, maksud saya. Takut sebagai anak sih perlu ya, itu filial fear. Tapi bukan takut sebagai seorang budak yang takut kalau saya salah langsung dihukum, seperti kayak Allah itu seperti seorang polisi yang selalu cari-cari kesalahannya gitu ya, kesalahan manusia. Kita dibebaskan daripada narasi ketakutan ini gitu. Itu yang dimengerti oleh Paulus ya, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita boleh menyebut Allah itu Bapa ya. Ini narasi kebapaan Allah itu artinya apa sih? Dan sekali lagi ya, itu dihadirkan oleh Kristus Sang Anak Allah membawa kita untuk memiliki jati diri, identitas sebagai children of God. Kita adalah sons ya, and ya daughters of God, children of God. Nah ini nggak ada ya di dalam itu ya ideologi ini emperor cult sebelumnya, nggak ada ya. Karena kalau saudara baca whether yang model Son of Heaven yaitu exclusively ya, cuma Chinese emperor. Gitu. Nggak ada lagi yang boleh pakai istilah Son of Heaven. Menteri-menteri, kita juga Son of Heaven. Nggak bisa saya bilang seperti itu. Bisa kena penggal. Apalagi rakyat biasa. Itu Kaisar Romawi, mereka adalah menyebut dirinya itu Son of God. Ya. Nggak boleh ada orang lain bilang, saya juga. Gitu. Nggak boleh, ini eksklusif, cuma dia. Ya. Tetapi saudara melihat di dalam narasi kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus, ya, memang dia adalah the only begotten Son of God, ya, anak Allah yang tunggal itu. Tapi saudara melihat ya, keluasan hatinya, ya, dia mengundang manusia yang percaya kepadanya, ya, yang percaya kepadanya. Katanya Yohanes, ya, Yohanes mengatakan, Yohanes menulis, ya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita juga adalah children of God. Ya. Gak ada narasi seperti ini. Ya. Sebelumnya itu gak ada. Yang ada itu kalau misalnya katakanlah ya seseorang kebetulan tanda kutip dia adalah the Caesar gitu, dia adalah kaisar, the emperor gitu ya. Ya sudah, itu beruntunglah dia. Ya dialah yang menikmati identitas satu-satunya sebagai anak Allah itu ya, yang mewakili Allah. Yang lain nggak ada lagi yang mewakili Allah. Tetapi saudara dan saya bukan itu loh ceritanya. Kita juga diundang untuk menjadi anak-anak Allah ya di dalam Kristus, yang diadopsi di dalam Kristus. Dan kita juga diberikan cerita ini saya untuk kita hidupi ya. Itu cerita apa sih? Misalnya kalau kita baca di dalam Matius ya, peacemakers. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Mereka itu disebut anak-anak Allah. Jadi ada story saya di sini ya. Ada panggilan hidup gitu. Yesus tidak mengklaim dirinya sudah saya satu-satunya anak Allah, selain saya nggak boleh ada yang lain begitu ya. Itu bukan narasi kerajaan Allah, saya bukan. Yesus tuh hatinya luas, dia menjadikan saudara dan saya yang percaya kepada dia, kita juga diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yesus nggak merasa tersaingi, Yesus nggak malu dikatakan ya, menyebut kita itu saudara. Ya. Saudara melihat narasi yang sama sekali berbeda nggak dengan kekaisaran Roma, dengan ideologi-ideologi yang ada di dalam dunia. Yang tahunnya cuma memeras, ya, yang tahunnya cuma memanipulasi, tahunnya cuma abuse dan sebagainya. Tapi ini bukan narasi kerajaan Allah yang kita baca di dalam kitab suci. Mengapa Kristus? Bukan saja karena dia adalah Sang Anak Allah, ya, dia adalah Sang Anak Allah. Tapi mengapa Kristus juga? Karena di dalam dia, ya, oleh dia, saudara dan saya juga diberikan identitas anak-anak Allah. Dan ini bukan identitas terus ya hanya ya identitas remain identitas itu. Identitas itu saya kalau di dalam Alkitab itu maksudnya berkaitan dengan panggilan. Identitas itu bukan cuma sekedar nama belaka. Identitas itu berarti satu kehidupan yang baru maksudnya. Identitas itu diberikan meaning. Identitas itu di dalamnya ada story, ada panggilan hidup. Coba saudara baca di dalam cerita Abraham. Coba saudara baca di dalam cerita Yakub ya, yang diubahkan menjadi Israel ya. Itu jadi identitas nama, bukan cuma sekedar nama di dalam pengertian panggilan saja gitu. Makanya kita tadi menjelaskan
bukan cuma sekedar memanggil, menyebut Yesus sebagai anak Allah. Karena kalau cuma sampai di situ saja, ya setan pun bisa melakukan itu, saya. Tapi harusnya lebih daripada itu, gitu ya. Ini ada narasinya ya, ada panggilan hidup, ada cerita hidup yang saudara dan saya itu diundang untuk masuk ke dalamnya. Dan waktu kita masuk ke dalamnya, kita juga bukan mempertahankan bagi diri kita sendiri. Nah, itu bukan, ini lebih mirip ideologi kaisar dunia gitu kan. Kita juga membawa damai, mendamaikan orang dengan Allah. Sehingga seperti Kristus ya, kita nggak eksklusif ya. Kita juga mengundang orang-orang yang lain itu menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus ya, oleh Yesus Kristus. Kiranya ini boleh menjadi narasi kehidupan kita, kiranya ini boleh menjadi satu pengenalan yang sungguh-sungguh kita hidupi ya di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.